Kita berkumpul di sini untuk membicarakan suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tersebut bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Bahkan setiap kita, setiap muslim butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau berkata, ya ayyuhan nas tubu ila Allah, fa wallahi inni astaghfiru ila Allah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata beliau, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah. Demi Allah sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat, sahabat pernah menghitung Nabi. Sekali majelis, sekali duduk, Nabi pernah beristighfar 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan aku bertobat kepada Engkau. Sungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dihitung oleh sahabat sampai 100 kali. Jika Nabi SAW yang luar biasa imannya, yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW, bertobat sedemikian itu, bagaimana lagi dengan kita? Keutamaan bertobat. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan bertobat, akan agungnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering bertobat itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Bukanlah perkaranya engkau mencintai, tetapi yang lebih penting apakah kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cinta kepada Allah, tapi apakah cinta kita ternyata dibalas oleh Allah, ataukah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, di antaranya adalah banyak bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Oleh karenanya hamba-hamba Allah yang sangat beruntung di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang hamba yang dia mendapati dalam catatan amal dia istighfar yang banyak. Beruntung dia. Maka seringlah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya, dengan bertobat kita meraih kecintaan Allah kepada kita. Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Dan ini adalah keutamaan yang selalu saya renungkan, betapa mulianya, betapa baiknya Tuhan kita. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Jadi ini tidak terjadi pada makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan betapa baik Rabb kita, betapa mulianya Rabb kita, betapa karimnya Rabb kita. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat didoakan oleh malaikat. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang bertobat. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya
ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat. Yang doakan bukan manusia lagi. Yang doakan para malaikat, bahkan malaikat-malaikat spesial, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.